Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita mengkaji kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Kita masih melanjutkan pengajian di pertemuan yang lalu terkait hadis Jibril, ya, mengenai rukun Islam. Ketika malaikat Jibril menjelma menjadi sosok manusia, maka malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Ya, wahai Muhammad, kabarkan aku apa itu Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Terima kasih, Pak. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu terkait tentang rukun syahadat. Kemudian kata Nabi SAW, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Islam itu syahadat, kemudian kata Nabi Islam itu salat, mendirikan salat. Kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu rukun Islam yang kedua mengenai salat. Salat yang dimaksud adalah salat yang 5 waktu. Salat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Salat yang 5 waktu. Yang di awal ketika Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menerima perintah salat berapa waktu? 50 waktu. Ada nolnya, Pak. 5 sama 0. Ya 50 waktu. Kalau nggak salah ya, kalau kita lihat di kalender tuh, ya, ada tanggal merah ya, Pak ya. Salah satunya Isra Mi'raj, kan gitu ya. Ya. Sebagian kaum muslimin, sebagiannya ya, memperingati Isra dan Mi'raj. Namun terkadang mereka yang memperingati Isra Mi'raj ya, tidak semuanya paham mengenai esensi Isra Mi'raj tersebut. Ya. Esensi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW terkait Isra Mi'raj, esensinya adalah apa? Salat. Itu yang pertama. Yang kedua, esensi yang kedua apa kira-kira? Menunjukkan Rabb kita yaitu Allah berada di mana? Di arsy, ya. Namun sebagiannya kalau ditanya di mana Allah, sebagiannya menjawab di mana? Di mana-mana. Padahal sebagiannya memperingati hari Isra Mi'raj, namun nggak paham esensi dari Isra Mi'raj. Ya. Nah, terkait tentang sholat, ya, Nabi sampai dijemput sama Allah, jemaah. Ya. Selain sholat turun ayat. Perintah sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, perintah haji dan umroh dan sebagainya, perintah membaca Al-Quran dan sebagainya. Turun ayat, Allah turunkan ayat. Khusus tentang sholat, enggak turun ayat. Ya. Allah jemput Rasulullah SAW. Ya. Siapa yang menjemputnya? Malaikat Jibril plus satu lagi ada, Pak. Buruk. Ya. Makanya di surat Bani Israel tuh populernya namanya surat Al-Isra ayat 1, ya. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi. Kata para ulama ahli tafsir, bi'abdihi menunjukkan Allah memperjalankan Rasulullah SAW dengan jasad dan ruh. Jadi Nabi bukan mimpi, Pak. Bi'abdihi. Ya. Jasad dan ruhnya Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena sebagian orang-orang kufar mengatakan Nabi itu mimpi. Ya.
Tapi Allah tegaskan bi'abdihi, kami perjalankan ya seorang hamba pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Dijemput oleh malaikat Jibril dan Buraq. Kemudian sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi melakukan sholat 2 rakaat, di mana di belakang Rasulullah SAW para Nabi dan Rasul, ruh para Nabi dan Rasul. Ini kalau kita bahas ya, peristiwa Isra Mi'raj ini kisahnya epik Pak, menarik. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kami dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Ya. Kaifiat mi'rajnya Nabi seperti apa jemaah? Mungkin yang ada di sebagian benak kita ini terbesit mi'rajnya Nabi dengan cara apa? Terbang kan begitu ya? Di benak kita mungkin. Ya. Namun kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya riwayat Bukhari dan Muslim, Allah memi'rajkan Nabi dengan menaiki tangga yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Kami menaiki tangga yang Allah buat dari emas dan perak. Jadi dari Masjidil Aqsa naik tangga, Pak. Bukan terbang. Ya. Kami di sini bertiga, Nabi SAW, Buraq dan malaikat Jibril. Baik. Dijemput untuk menerima perintah sholat yang 5 waktu. Sampailah kami di pintu langit yang pertama. Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Setiap langit memiliki pintu. Setiap pintu dijaga oleh malaikat-malaikat penjaga pintu langit. Sesampainya kami di langit yang pertama, kemudian malaikat Jibril bertanya, atau penjaga pintu langit yang pertama bertanya kepada kami, man anta, siapa kamu? Ana Jibril. Man ma'aka, siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah ia telah diutus oleh Rabb? Ya. Naam, ia telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami pun diizinkan masuk. Ketika kami masuk, aku melihat seseorang yang apabila dia menoleh ke sebelah kanannya tertawa, kemudian kalau menoleh ke sebelah kirinya menangis. Maka Jibril mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, dia adalah Adam. Maksudnya Nabi Adam. Ya. Kemudian kami pun disambut dengan hangat dan didoakan. Marhaban bil akhi soleh wa nabiyyu soleh. Ya. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh, Nabi yang soleh. Dipeluk dengan hangat. Kemudian dijelaskan oleh malaikat Jibril, Nabi Adam itu kalau melihat ke kanan ketawa karena melihat anak cucunya masuk ke dalam surga. Namun kalau melihat ke sebelah kiri menangis, dia melihat anak cucunya masuk ke dalam neraka. Ya. Bertemu Nabi Adam di langit pertama, Pak. Ya. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Sampailah kami ke langit yang kedua. Kemudian kami ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit yang kedua dengan pertanyaan yang sama. Kemudian kami diizinkan masuk. Ya. Dan kami, kata Nabi, bertemu 2 orang sepupuku. Nah, siapa kira-kira? 2 orang sepupu Nabi di langit yang kedua. Nabi siapa? Tebak, yang betul boleh pulang, Pak. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yahya alaihissalam dan Isa alaihissalam. Ya. Kami disambut dengan hangat dan didoakan, marhaban bil akhi sholih wa nabiyyu sholih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh, Nabi yang soleh. Peluk. Para ulama mengatakan bahwasanya perbedaan antara Nabi Yahya dan Nabi Isa, Nabi Yahya berupa ruh. Nabi Yahya berupa ruh. Adapun Nabi Isa berupa jasad dan ruh. Kenapa? Karena satu-satunya Nabi sekaligus Rasul yang belum meninggal sampai detik ini hanya Nabi Isa alaihissalam. Allah angkat ke langit yang kedua. Adapun Nabi Khidir sudah mati belum? Sudah mati Nabi Khidir. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku gurunya Nabi Khidir ya, sehingga punya ilmu kebal, itu orang itu halu, bohong. Ya. Karena satu-satunya Nabi dan Rasul yang masih hidup sampai detik ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Nanti pada saatnya Allah akan turunkan ke muka bumi. Saatnya kapan kira-kira? Konsep turunnya Nabi Isa gimana coba? Kapan Nabi Isa Allah turunkan? Ketika Dajjal sudah keluar. Itu konsep Nabi Isa turun. Ya. Jadi Nabi Isa itu gak mungkin Allah turunkan sebelum Dajjal keluar. Dajjal yang ori tapi ya, Dajjal yang asli. Kan sekarang banyak Dajjal KW ya. Banyak Dajjal KW, banyak pengikutnya apa? Yang KW aja banyak pengikutnya. Ya.
Jadi ketika Dajjal yang asli sudah keluar, Nabi Isa turun. Karena yang mampu membunuh Dajjal hanya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata Nabi SAW, kami pun berjalan terus naik ke atas ke langit. Tibalah kami ke langit yang ketiga. Kemudian kami ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit yang ketiga. Kemudian kami diizinkan masuk. Dan kami disambut dengan hangat dan didoakan oleh salah seorang nabi yang Allah berikan ketampanan sejagat raya. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Marhaban bil akhi soleh wa nabi soleh. Jadi doakan, naik lagi terus. Tibalah kami ke langit yang keempat. Iya. Kemudian kami ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh malaikat penjaga pintu langit yang keempat dan kami diizinkan masuk. Kemudian kami disambut dengan hangat dan didoakan oleh Nabi siapa? Yang keempat. Yusuf 3 tadi. Coba kita murojaah dulu. Pertama Nabi siapa? Langit pertama? Nabi Adam. Langit kedua? Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga? Nabi Yusuf. Langit keempat? Nabi Idris alaihissalam. Allah kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi kata Allah. Yaitu Nabi Idris di langit yang keempat. Ya. Marhaban bil akhi soleh wa nabi soleh kata Nabi Idris. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh, Nabi yang soleh. Dipeluk dengan hangat, didoakan. Kemudian terus kami melanjutkan perjalanan ke langit yang kelima. Ya, di langit yang kelima kami ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit yang kelima dengan pertanyaan yang sama. Kemudian kami diizinkan masuk. Ya. Setelah masuk kami disambut dengan hangat oleh salah seorang nabi. Nabi siapa kira-kira? Bukan, Nabi Musa belum nih. Nabi Ibrahim apalagi belum? Nabi, saudaranya Nabi Musa Pak. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam ada di langit yang kelima. Marhaban bil akhi soleh wa nabi soleh. Selamat datang ya saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan ke langit yang wah udah mulai ke-6 nih Pak, udah deket. Iya. Kemudian kami ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit yang ke-6 dengan pertanyaan yang sama. Kemudian kami diizinkan masuk. Kemudian kami disambut oleh salah seorang nabi sekaligus rasul. Nabi siapa? Nah, baru itu. Nabi Musa alaihissalam ada di langit yang ke-6. Marhaban bil akhi soleh wa nabi soleh. Kemudian terus kami naik melanjutkan perjalanan. Sampailah kami di langit yang ke-7. Kemudian kami ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit yang ke-7 dengan pertanyaan yang sama. Kemudian kami diizinkan masuk. Ketika kami masuk ke langit yang ke-7, aku melihat seseorang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Nandarin punggungnya di Baitul Ma'mur. Jadi di langit ke-7 itu ada bangunan Pak, namanya Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur. Kemudian kami disambut dengan hangat. Ya, marhaban bil akhi soleh wa nabiyyu soleh. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Kira-kira nabi siapa Pak di langit ke-7? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur itu kata para ulama di antaranya Ibnu Katsir, ya, Imam Al-Baghawi dan yang lainnya adalah bangunan yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat kata Nabi SAW. Setelah masuk di sana mereka tawaf berzikir kepada Allah kemudian tidak keluar lagi. Ya. Jadi ternyata di langit ke-7 itu Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya penduduk langit. Jadi ada Ka'bah juga Pak di langit ke-7, Baitul Ma'mur. Yang kata para ulama posisinya sejajar dengan Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah, sejajar dia tegak lurus. Bedanya kalau di langit ke-7 ini Ka'bahnya penduduk langit, 70.000 malaikat masuk tawaf tidak keluar lagi. Kalau Ka'bah di muka bumi orang masuk tawaf, keluar lagi nggak? Iya, ke hotel lagi, makan. Ya. Kalau di Baitul Ma'mur terus 70.000, besok 70.000. Ya. Tidak keluar kembali. Kemudian terus kami naik, sampailah kami ke Sidratul Muntaha, kata Nabi SAW. Ya. Dan di Sidratul Muntaha aku melihat daun-daunnya sebesar telinga gajah. Jadi di Sidratul Muntaha Nabi mensifati Sidratul Muntaha itu ada daun sebesar telinga gajah dan juga buah-buahan sebesar tempayan. Ya. Dan aku tidak sanggup melukiskan dengan kata-kata saking indahnya ketika Allah berfirman kepadaku. Ya.
Kemudian ya, malaikat Jibril mendatangiku dan membawa 2 bejana, yang satu berisi khamar, kemudian yang satu lagi berisi susu. Kemudian aku memilih susu, dan malaikat Jibril mengatakan kepadaku, engkau telah memilih fitrah ya Muhammad. Ya. Lantas aku pun naik. Nabi naik sendiri jamaah terus. Kemudian aku mendengar goresan pena, kolam. Ya. Kemudian Allah berfirman kepadaku untuk mendirikan sholat 50 waktu sehari semalam. 50 waktu, Pak. Ya. Kemudian aku pun turun. Langit ke-7, langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Kemudian aku pun ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, apa yang diperintahkan Rabbmu kepada umatmu? Maka aku menjawab, kami diperintahkan untuk mendirikan sholat 50 waktu sehari semalam. Ya. Apa kata Nabi Musa? Wallahi, demi Allah umatmu tidak akan sanggup, minta keringanan kembali kepada Rabbmu. Ya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis Isra Mi'raj, kata para ulama, salah satunya adalah kasih sayang Nabi Musa kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau misalnya dicuekin sama Nabi Musa aja, 50 waktu sehari semalam, ya. Apa yang terjadi? Agak sulit kita beraktivitas, ya. Agak sulit. Maka Nabi pun naik bertemu dengan Allah, minta keringanan, ya. Kemudian dikurangi 5 waktu sholat. 50 dikurang 5 berarti berapa? 45 waktu sholat. Kemudian aku pun turun. Bertemu Nabi Musa, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apa yang diperintahkan Rabbmu terhadap umatmu, wahai Muhammad? Kami diperintahkan untuk mendirikan sholat 45 waktu sholat sehari semalam. Demi Allah umatmu tidak akan sanggup, minta keringanan kembali. Aku pun bolak-balik, kata Nabi, bolak-balik menjumpai Allah. Akhirnya Allah berfirman kepadaku, ya, wahai Muhammad, aku perintahkan kepada umatmu mendirikan 5 waktu sholat. Ya, 1 waktu sholat setara dengan 10 kali sholat. Ya, berarti 5 waktu sholat itu sama dengan 50 kali sholat. Turunlah aku. Kemudian Nabi Musa pun bertanya kepadaku, dan aku menjawab, kami diperintahkan untuk mendirikan 5 waktu sholat sehari semalam. Ya, tadi kita sebutkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa kata Nabi Musa? Wallahi, demi Allah umatmu tidak akan sanggup. Ini feelingnya Nabi Musa, karena punya pengalaman yang pahit, Pak, mengurusi kaumnya yang ngeyel, yaitu Bani Israel. Suruh nyembelih sapi aja banyak tanya, ya enggak? Kayak gimana warnanya, kuning, coklat, biru, ya. Padahal itu mau ngeles aja, nggak mau nyembelih dia. Ya, makanya banyak tanya, itu sifatnya orang Yahudi seperti itu. Maka kata Nabi Musa, demi Allah umatmu tidak akan sanggup. Apa kata Nabi SAW? Wahai Musa, sesungguhnya aku sungkan terhadap Rabbku. Ya, sungkan terhadap Rabbku. Jadi sampai hari kiamat sholat itu 5 waktu. Kira-kira masih ada nggak, Pak, kaum muslimin, ya terutama di negara kita, yang masih susah mengerjakan sholat 5 waktu? Ada nggak? Ya bukan ada, Ustaz, banyak. Nah, itu feelingnya Nabi Musa. Demi Allah umatmu nggak akan sanggup. Ya. Nggak akan sanggup. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 5 waktu. Ya. Dan ketika kita membahas tentang sholat, rukun Islam yang kedua, maka para ulama membahas secara kompleks, antara tentang syarat sah sholat, ya, kemudian rukun sholat, ya, sunah-sunah dalam sholat, kewajiban-kewajiban dalam sholat. Ya. Sekarang kita akan bahas yang pertama, syarat sah sholat. Kalau kita bicara syarat dan rukun ini beda, Pak. Kalau syarat itu di luar ibadah, namun kalau kita bicara rukun ketika beribadah. Ya, maka syarat sah sholat yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Contoh hadas besar apa? Junub. Ya, mengalami junub. Kemudian haid. Ya, haid dan nifas, ya, bagi wanita. Ya. Ini contoh hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar bagaimana? Mandi junub, atau mandi janabah, atau mandi wajib, atau mandi besar, ya. Kemudian ada hadas kecil juga, ya, hadas kecil, ada hadas besar, ada hadas kecil. Di antaranya mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dari dubur. Kubul itu dari depan, dari kemaluan, dan juga dari dubur. Kalau dari dubur yang keluar apa? Angin, ya, buang angin atau BAB, ya. Kalau dari depan, dari kubul, ada 3 air nih, Pak.
Atau ada 4 air. Yang pertama air seni, yang kedua air mani, yang ketiga air madhi, yang keempat air wadi. Nah, kita harus tahu tuh air yang keluar dari kubul, dari depan. Air seni, air mani, air wadi, air madhi. Kalau air seni itu air apa? Air kencing, najis. Najis. Kalau madhi, apa definisi air madhi? Air yang keluar, ya, warnanya itu bening, ya, keluar ketika timbul gejolak syahwat, itu air madhi. Dan ini najis, termasuk hadas kecil. Kemudian yang ketiga air wadi. Air wadi itu apa definisinya? Air yang keluar setelah buang air kecil, masih ada sisa-sisa air sedikit, itu air wadi, ya, air wadi. Ini juga najis. Dan yang keempat air mani, ya, air yang keluar karena dorongan syahwat, ya, dorongan syahwat, ya, dengan cara memancar atau memuncrat, itu air mani, putih kental seperti bau tepung terigu, itu air mani. Najis atau tidak air mani? Tidak najis air mani, ya, tidak najis. Kalau kain, sarung, gamis kena air mani, boleh tidak dipakai sholat? Ya boleh, Pak. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerok air mani Nabi itu, dikerok, udah kering dikerok, kemudian tetap dipakai sholat. Ini menunjukkan air mani itu tidak najis alias suci, ya, alias suci. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Tadi kalau hadas besar dengan mandi wajib, ya. Kalau hadas kecil dengan mana? Dengan cara berwudu, ya. Kalau keluar wadi di celana dalam kita, di kain atau madhi, ya, maka cukup dipercikan dengan air, dipercikan dengan air, ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, syarat sah salat berikutnya suci dari najis pada tubuh. Ya, suci dari najis pada tubuh, pada pakaian, pada tempat salat. Itu pastikan tuh, ya, tubuh kita suci, kemudian pakaian kita suci dari najis, dan tempat sholat juga suci dari najis, ya. Dan para ulama membagi jenis ini, jenis najis berdasarkan kadarnya menjadi 3. Ada najis ringan, ya, mukhaffafah, ya. Di antaranya apa najis ringan? Air kencing anak kecil yang belum memakan apapun kecuali ASI, itu najisnya najis ringan, ya, anak bayi, ya, yang baru minum ASI saja, ya. Kemudian diantaranya juga madhi. Madhi itu termasuk najis ringan, ya, cairan tipis, ya, bening, ya, lengket yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika bangkit syahwatnya, ya. Jadi cara membersihkannya najis ringan ini cukup memercikan dengan air, ya. Kemudian najis sedang, ya, mutawasitoh. Diantaranya apa? Air seni, air kencing, dan juga kotoran manusia. Ini termasuk najis yang sedang, ya. Kemudian juga kencing dan kotoran hewan, ya, yang dagingnya tidak halal dimakan. Kencing dan kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Contohnya kencing apa? Kucing, ya. Kemudian apa lagi yang tidak halal dimakan? Banyak, ya. Ya. Kemudian kalau kotoran kambing, Pak, najis tidak? Enggak, ya. Jadi kalau kita lagi mau beli kambing, ya, mendekati Idul Adha, ya, kena kotoran kambing, boleh tidak dipakai sholat? Boleh, nggak apa-apa, karena tidak najis. Kemudian darah haid dan nifas juga termasuk najis sedang, darah haid dan nifas. Kemudian juga yang termasuk najis sedang, yakni daging babi, daging babi, ya. Cara membersihkannya kata para ulama dengan menghilangkan zat najis yang melekat, ya, baik dengan air maupun media apapun, ya. Yang penting zat najisnya hilang. Ini najis sedang. Cara menghilangkan najis sedang sehingga aman dipakai untuk sholat, ya. Kemudian yang berikutnya najis berat, ya. Di antara najis berat yaitu jilatan anjing. Ini termasuk najis berat, ya. Dan cara membersihkannya mencuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, ya.
Baik, kemudian syarat sah salat berikutnya, ya, menutup aurat, menutup aurat, ya. Bagi pria, aurat pria itu ya, pusar hingga lutut, meskipun para ulama khilaf ya, apakah paha termasuk aurat atau tidak. Sebagian mengatakan paha ini tidak termasuk aurat bagi laki-laki, namun sebagian lagi mengatakan paha itu atau lutut ya termasuk aurat. Pendapat yang lebih hati-hati adalah menutup ya paha, pendapat yang lebih hati-hati, ya. Kemudian syarat sah salat berikutnya menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat, ya. Dan para ulama menjelaskan bagi orang yang melihat langsung Ka'bah, maka ia harus langsung menghadap Ka'bah yang melihat langsung, ya. Sedangkan bagi orang yang jauh dari Ka'bah, maka cukup baginya menghadap ke arah Mekah. Gak harus persis ke arah Ka'bah. Cukup baginya untuk menghadap ke arah Mekah saja, ya. Dan persis sudutnya itu lebih baik. Persis sudutnya lebih baik. Namun kalau tidak bisa seperti kita di Indonesia, maka cukup menghadap ke arah barat. Ya, cukup menghadap ke arah barat, di antara selatan dan utara. Karena kita jauh ya, maka cukup bagi kita untuk menghadap ke arah barat. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, syarat sah berikutnya sudah masuk waktu sholat. Ya, sholat itu sah ya kalau sudah masuk waktunya. Ya. Jadi sebagian masjid muadzinnya adzannya lebih cepat dibandingkan waktu sholat. Itu hati-hati ya para muadzin dan sebagainya. Jadi sholat itu syarat sah sholat diantaranya sudah masuk waktu sholat. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, syarat sah berikutnya yakni niat. Niat ini termasuk syarat sah sholat. Berarti di luar ibadah sholat. Iya, niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kasus umpamanya, ini sering terjadi ya. Seseorang sholat ba'diyah zuhur, ada orang terlambat masuk ke masjid, sholat zuhur sudah selesai. Ya. Kemudian orang ini tidak tahu ada orang sedang mengerjakan sholat ba'diyah zuhur. Akhirnya dia masbuk dengan orang tersebut. Ya. Apakah orang yang sedang mengerjakan sholat ba'diyah zuhur harus merubah niatnya, mengganti dengan sholat wajib lagi? Tidak perlu. Ya, maka dilanjutkan sholat ba'diyah zuhur, ya. Kemudian masbuk tersebut niatnya sholat zuhur. Masing-masing kata Nabi SAW mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, pernah kejadian nggak seperti itu, Pak? Biasanya di tempat-tempat umum ya, di mall, di terminal, di bandara ya. Kita sedang sholat sunnah, tiba-tiba ada orang datang nepuk, ya, yang nggak paham malah nolak begini, nolak. Ya. Lanjutkan saja, masing-masing mendapatkan apa yang dia niatkan, ya. Kemudian kita masuk rukun-rukun sholat. Tadi kalau kita sudah bahas syarat sah sholat, kita masuk rukun sholat, ya. Karena banyak yang belum paham rukun sholat. Rukun sholat itu ada banyak, Pak, ya. Kurang lebih ada 13 rukun sholat. Yang pertama, rukun sholat yang pertama apa kira-kira Bapak-Bapak? Rukun sholat yang pertama berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Belum takbiratul ihram dulu, Pak. Ya, maka kalau kita darurat umpamanya di pesawat atau di kereta, ya, kemudian kita ingin menunaikan sholat fardu, meskipun hukum asal sholat fardu itu tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan. Namun kalau khawatir habis waktunya boleh. Ya. Maka hendaknya kalau kita mampu berdiri, maka berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Namun kalau kita tidak mampu berdiri, minimal takbiratul ihramnya berdiri. Allahu Akbar. Setelah itu mungkin pesawatnya goyang-goyang, turbulens ya, atau keretanya juga ya mungkin gerak-gerak, goyang-goyang, maka duduk. Ya, paham ya? Jadi yang pertama berdiri bagi yang mampu. Kemudian berikutnya takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Takbiratul ihram ini rukun, maka wajib benar. Ya, karena di dalam salat ada beberapa takbir, ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbir intiqal para ulama memberikan keringanan. Ya, seperti Imam Nawawi pendapatnya boleh memanjangkan takbir intikal dari i'tidal ke sujud mengikuti gerakan. Ya, kan sami Allahu liman hamidah. Ya. Sebagian imam ketika dari i'tidal ke sujud, ya, sebagiannya mengikuti gerakan bacaan takbirnya.
panjang, Allahu Akbar. Ini dibolehkan oleh Imam Nawawi. Namun pendapat jumhur tidak boleh. Tetap tidak boleh memanjangkan takbir intikal, karena takbir itu jazm. Jazm itu tidak boleh dibaca panjang. Ya, sama seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Namun khusus Imam Nawawi membolehkan. Ya. Adapun takbiratul ihram, ya, gak ada keringanan bagi siapapun, harus benar, wajib benar, Pak. Ya, jangan sampai salah takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar. Ya. Kalau ada orang takbiratul ihramnya membaca hamzahnya panjang, Allahu Akbar, itu khawatir sholatnya nggak sah, karena dia merubah makna. Kalau ada orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, kira-kira maknanya apa? Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Namun kalau dipanjangkan sedikit, Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Ini ada dua hamzah di sana. Allahu Akbar, ya. Hamzah pertama itu sebagai istifham, kata tanya, isim istifham. Apakah Allah Maha Besar? Jadi repot itu. Ya, kalau kita takbiratul ihramnya hanya panjang, Allahu Akbar, waduh. Ya, rukun yang kedua aja sudah salah. Atau hanya betul, ya, barnya panjang. Barnya panjang, ya. Allahu Akbar. Wah, itu repot juga. Ya. Kalau Allahu Akbar pendek, akbar Maha Besar, kita sama-sama tahu. Namun akbar, ya, itu dalam bahasa Arab maknanya ketipung, gendang, alat musik ketipung, alat musik pukul, akbar. Ya. Jadi bayangkan coba kalau ada yang takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Allah gendang. Itu kalau yang tahu risih, ya. Risih salatnya. Jadi wajib betul. Adapun memanjangkan lafaz Allah, para ulama memberikan keringanan meskipun salah, ya. Contoh sama umpamanya Allahu Akbar. Nah, ini termasuk kesalahan juga meskipun ringan, ya. Harusnya 2 harokat tetap Allahu Akbar, ya. Tidak usah terlalu didramatisir, nggak usah terlalu panjang, apalagi sambil muter-muter tangannya. Allahu Akbar. Ada nggak? Ada di sana, sini sih nggak ada. Di sana banyak. Ada. Ya. Nggak paham rukun soalnya. Taunya cuma rukun Islam kedua, sholat, nggak belajar syarat, rukun, ya, dan sebagainya. Jadi takbiratul ihram termasuk rukun, wajib betul. Ya. Kemudian rukun yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Kata Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dari hadis ini, Syafi'i dan Malik mengatakan, ya, bagi makmum wajib membaca surat Al-Fatihah baik ketika sholat jahar maupun sir. Ini pendapat siapa? Syafi'i dan Malik. Wajib. Mau sholat jahar ataupun sir, makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Kecuali orang yang masbuk mendapati imam ruku. Ya, maka dia takbiratul ihram tanpa membaca Al-Fatihah kemudian ikut ruku. Maka kata Nabi dia telah mendapatkan 1 rakaat. Ya. Namun kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah gimana? Gak usah baca apa-apa. Ya. Makmum itu aman, kata Imam Abu Hanifah. Gak usah baca apa-apa. Ya. Beristinbat dengan firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun. Ya. Apabila diperdengarkan kepada kalian bacaan Al-Qur'an, maka, ya, dengarkan kemudian diam. Ya. Agar kalian mendapatkan rahmat. Kata Imam Abu Hanifah, makmum tidak usah membaca apapun, baik ketika sholat jahar maupun sir. Ya. Kalau Imam Syafi'i, Malik, enggak, wajib baca Al-Fatihah. Kalau Imam Ahmad gimana? Imam Ahmad, ya, ketika sholat jahar maka makmum diam. Adapun ketika imam, ya, sir, maka makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya. Nah itu, sampai para ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Kita jangan mendatangkan pendapat yang keempat, Pak. Ya. Pilih salah satu di antara 3. Ya. Mau diem aja ya boleh, ya, mengikuti pendapatnya Abu Hanifah. Ya. Mau tetap baca ketika jahar maupun sir, ini juga boleh mengikuti pendapat Syafi'i dan Malik. Ya, mau win-win solution juga boleh seperti Imam Ahmad. Ya. Kalau salat sir, ya kita baca Al-Fatihah. Salat jahar, ya diam, ini juga boleh.
Ya. Kemudian berikutnya ruku, ya, gerakan ruku. Nah, ini juga termasuk rukun dari rukun-rukun salat, ya. Kemudian rukun berikutnya bangkit dari ruku. Ya, ini juga termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Begitu juga gerakan i'tidal, posisi berdiri tegak setelah ruku. Ya. Kemudian setelah itu sujud. Ini juga termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Ya. Kemudian bangkit dari sujud. Ya, kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk itu ada berapa duduk, Pak? Ada yang namanya duduk di antara dua sujud. Ada yang namanya duduk istirahat. Ya. Ada yang namanya duduk, ya, tasyahud. Ya. Jadi ditinjau dari jenisnya, ya. Dari sifatnya ada duduk iftiros dan duduk tawaruk, ya. Iftiros dan tawaruk. Dan para ulama mengatakan hukum asal duduk dalam sholat itu duduk apa? Iftirosh. Hukum asal duduk dalam sholat itu duduk iftirosh. Maka antum kalau ke Masjidil Haram, ya, atau Masjid Nabawi, semuanya iftirosh, Pak. Sholat zuhur di Masjid Nabawi, Masjidil Haram tuh hampir rata-rata, ya, sholat yang 3 rakaat, yang 4 rakaat, yang 2 rakaat itu hampir rata-rata apa? Iftirosh. Ya kan, ya? Pernah merhatiin nggak? Ya. Yang tawaru itu sedikit. Tawaru itu sedikit. Ya. Bahkan sholat maghrib saja di sana tuh kebanyakan tawaru. Rakaat ketiga tetap iftirosh. Ya, tetap iftirosh. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, rukun berikutnya tumakninah. Ya, tumakninah, ya, tenang dan tidak tergesa-gesa pada setiap gerakan. Jadi ada tumakninah. Ya. Makanya nanti bulan Ramadan, ya, jangan lupa tuh salat tarawih harus ada tumakninah, ya. Jadi ada sebagian orang beranggapan tumakninah itu hanya ada pada salat fardu, ya. Salat tarawih itu nggak ada tumakninah. Itu menurut sebagian orang, ya. Makanya ketika bulan Ramadan kita dapati, ya, salat tarawih itu cepat, Pak, ya. 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Ya, 7 menit, Pak. Itu saling memecahkan rekor. Tahun kemarin saya lihat berita tuh ada yang 7 menit, ada yang 9 menit. Ini kok berlomba-lomba, ya. Dan yang mirisnya itu terjadi di masjid di dalam pondok pesantren, kan miris kita. Ya. Bayangkan, ya, masjid di dalam pondok pesantren sholat tarawih yang 23 rakaat 7 menit. Bayangkan. Itu anak didiknya gimana? Berarti nggak ada tumakninah. Yang 11 rakaat saja kadang-kadang berapa lama? Kalau di sini berapa lama, Pak? 30 menit. Ada yang 1 jam, Pak. Ya. Itu mendadak sakit semua tuh makmumnya. Sakit batuk maksudnya. Ya. Kalau imam kelamaan biasanya yang tadinya sehat jadi batuk-batuk semua tuh. Ya, gitu, ya. Itu kode kepada imam agar cepat-cepat ruku. Ya. Dan seorang imam pun dia harus bijak. Ya, karena saya punya pengalaman teman saya, Pak. Ketika bulan Ramadan dia disuruh mengimami, ya, di sebuah masjid. DKM-nya nggak briefing dulu. Ya. Dianya juga nggak tanya dulu ke DKM-nya. Biasanya di masjid ini baca surat apa kan gitu. Ya. Karena di setiap masjid kan beda-beda, Pak. Ada masjid yang bacaannya hanya apa? Trikul, ya. Mentok-mentok sampai Al-Bayyinah umpamanya. Ya. Teman saya baca, nggak survei dulu, dia nggak tanya-tanya dulu, baca di bulan Ramadan sholat tarawih, surat Maryam, Pak. Ya, surat Maryam di sana. Biasanya dibaca juz 30, itu juga dari Anas sampai Az-Zalzalah, ya. Al-Bayyinah enggak. Surat Maryam, apa yang terjadi kira-kira? Ya. Ketika dia di tengah-tengah sholat, itu makmumnya ada yang teriak, Allahu Akbar, gitu, ya. Jadi masjidnya gaduh. Akhirnya dia kapok, aduh, aneh nggak mau lagi deh, kapok. Dinasehatin sama DKM-nya, kamu tuh jangan baca panjang-panjang di sini, nggak biasa, Mas, katanya. Oh, mohon maaf, Pak, saya nggak tahu. Akhirnya gaduh. Makanya Mu'adz bin Jabal pun pernah ditegur oleh Nabi SAW. Mengimami sholat isya, Mu'adz tuh bacanya di rakaat pertama surat Al-Baqarah, ya, sampai habis.
Rakaat keduanya Ali Imran sampai habis juga. Ada salah seorang sahabat ikut sholat dengan Mu'adz, di rakaat pertama dia masih ikut tuh. Kemudian di rakaat kedua dia ngebatin. Mudah-mudahan ya Mu'adz baca surat yang pendek karena saya punya hajat nih. Punya hajat ya. Ada kebutuhan saya, keperluan saya ingin menunaikan hajat saya. Enggak taunya rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Ali Imran, keluar saf dia. Mufarraqah itu memisahkan diri dari imam, keluar saf pulang ya. Selesai sholat, ya ada yang laporan sama Mu'adz, si fulan tadi keluar saf ketika rakaat kedua. Ya, kata Mu'adz apa? Huwa munafik. Langsung divonis sama Mu'adz bin Jabal. Huwa munafik. Ya. Sampailah di telinga orang tersebut, nggak terima aja, Pak. Laporan kepada Nabi SAW di Masjid Nabawi, ceritakan kronologisnya seperti ini. Ya. Apa kata Nabi SAW? Panggil Mu'adz. Ya. Panggil Mu'adz. Ya. Mu'adz kemudian berada di hadapan Nabi. Kira-kira Nabi SAW muji atau negur? Negur. Afatanun ya Mu'adz, afatanun ya Mu'adz, engkau mau membuat fitnah wahai Mu'adz. Engkau mau membuat fitnah wahai Mu'adz. Ya. Ingat ketika sholat berjamaah kata Nabi, di belakangmu itu ada yang tua, ada yang muda, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sakit, ada anak-anak, ada yang punya hajat. Maka kata Nabi, ringankanlah wahai Mu'adz. Ringankanlah wahai Mu'adz. Ringankan di sini maksudnya kondisional. Tergantung uruf setempat, masjid setempat, ya, kebiasaan masjid setempat. Ya. Kalau memang masjid setempat bacanya panjang-panjang, memang adatnya segitu ya sudah segitu aman berarti. Namun kalau masjid tersebut biasa baca ya kulhu umpamanya, ya, tiba-tiba baca surat Maryam, ya, Ali Imran ya repot, Pak. Ya. Kemudian rukun berikutnya ya tasyahud akhir, ya, dan sholawat kepada Nabi SAW. Kemudian berikutnya gerakan duduk tasyahud akhir. Kemudian yang terakhir adalah salam. Sebagian ulama menambahkan muwalah, urutan. Yang ke-14 adalah tertib. Ya, urut dari takbir sampai salam. Ya, ini adalah termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Ya. Kemudian yang berikutnya waktu tiaz zakah, setelah salat kemudian menunaikan zakat. Ya. Zakat itu ada dua. Ya. Ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah. Ya. Di antara zakat yang wajib, di antaranya zakat fitri atau yang kita kenal zakat fitrah. Ya. Yang kedua adalah zakat mal, ya. Zakat fitri, kemudian zakat mal. Adapun zakat yang sunnah itu apa? Infak, sedekah, itu zakat yang sunnah. Ya. Nah, zakat fitri itu diberikan kepada fakir miskin. Ya, dengan makanan setempat, makanan pokok setempat. Kalau di kita apa, beras ya. Sebanyak berapa? 2,5 sampai 3 kilo atau 3 liter ya. Kemudian zakat mal, yang wajib juga zakat mal ya. Zakat mal syaratnya yaitu suatu harta yang wajib dizakati. Yang pertama dimiliki secara sempurna syaratnya. Kemudian yang kedua mencapai nisab ya. Nisab itu kadar minimal dikeluarkannya zakat nisab ya. Kemudian juga telah mencapai haul ya, sempurna dimiliki selama satu tahun tidak berkurang sedikit pun, maka wajib dizakati. Ya, di antaranya zakat mal atau harta yang wajib dizakati yaitu emas dan perak. Ya, emas dan perak ya. Nisab emas itu berapa? Nisab emas kata para ulama 70 sampai 92 gram emas murni 24 karat. Ya, kita punya emas ya mencapai nisabnya 1 tahun nggak dipakai, ya nggak dijual 70 atau sampai 92 gram emas murni 24 karat, maka wajib dizakati ya. Adapun perak sekitar 460 sampai 595 gram. 460 sampai 595 gram perak murni ya. Berapa zakat yang dikeluarkan untuk emas dan perak? 2,5% ya, 2,5% ya. Adapun uang ya kata para ulama, ijma para ulama ya mengikuti kadar emas yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat ya, zakat uang itu mengikuti emas. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, zakat berikutnya hewan ternak ya, unta, sapi, kambing. Jadi kalau kita punya peternakan entah itu sapi, kambing, kalau unta sih enggak ya. Ya, sapi dan kambing. Ya, ini juga ada zakatnya.
Kemudian juga zakat pertanian, ya ada juga zakatnya, ya berbentuk biji buah-buahan yang pertama, ya. Kemudian dapat ditakar atau ditimbang, kemudian juga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, ya ini zakat pertanian. Kemudian memiliki pemilik, ditanam oleh manusia, bukan tumbuh liar, enggak, ya. Kemudian nisabnya 300 sok, 300 sok itu sekitar 750 sampai 900 kilogram, ya 750 sampai 900 kilogram, ya. Berapa zakatnya? Zakat pertanian harus dikeluarkan setiap selesai panen 10%. 10% jika pengairannya secara alami. Namun 5% jika pengairannya menggunakan biaya, ya. Itu beda, ya, cara mengeluarkan zakat pertanian. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, rukun yang keempat itu saum, ya, puasa di bulan Ramadan. Berapa hari lagi kira-kira? 60, ya, 60 hari ya kurang lebih, ya. Ya, saum Ramadan, ya. Kemudian yang terakhir yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Biaya haji naik berapa sekarang, Pak? Oh, turun, Pak, ya. 50 berapa? 55. 55, ya. Nggak jadi 60. Alhamdulillah 55, ya. 55. Bagi yang mampu, ya, secara fisik dia mampu, ya, secara finansial juga dia mampu, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya, terkait rukun Islam di hadis Jibril. Masih ada 2 bagian lagi, rukun iman dan juga rukun ihsan. Ya, rukun iman dan rukun ihsan yang belum kita bahas. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya dan jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya, Pak? Silakan. Oh iya, Pak, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir intikal. Kebanyakan para imam melakukannya pas dari sujud. Terus sudah dibuku. Allahu Akbar. Pas sujud dia mengatakan Allahu Akbar. Pas sudah sujud. Ya. Nah, sebenarnya gerakan intikal itu apa? Takbirnya itu pas berjalan atau pas sujud? Iya. Yang kedua, masalah iqomah. Ya, iqomah itu sebenarnya milik siapa? Iya. Milik muadzin atau milik imam atau milik jam? Iya. Iya. Baik, pertanyaannya bagus, ya. Nah, ini kita harus paham, ya, tentang takbir intikal. Pendapat yang rojih kata para ulama, takbir intikal itu diperdengarkan mendekati gerakan sholat, bukan ketika sudah bergerak nempel baru takbir, enggak. Contoh umpamanya dari iktidal ke sujud umpamanya, ya. Maka kita gerak dulu, setelah gerak setengah baru Allahu Akbar nempel, bukan sujud dulu kemudian baru takbir. Jadi mendekati gerakan sholat, ya. Bukan juga takbir dulu terus baru bergerak, tidak. Nah, ini terkait tentang takbir intikal, mendekati gerakan sholat yang akan dituju, ya. Allahu Akbar. Namun, ya, sebagian ulama memberikan keringanan seperti Imam Nawawi, ya, boleh memanjangkan takbir intikal. Makanya sebagian Imam Nawawi itu Syafi'iyah, Pak. Ulama madhab Syafi'i, ya. Hanya sebagian madhab Syafi'i itu takbir intikalnya panjang, terutama dari posisi sujud ke berdiri atau dari iktidal ke sujud, ya Allah. Cuman rawan didahului makmum, rawan didahului oleh makmum, apalagi imamnya yang sudah sepuh, ya, udah mau sujud Allah encok tiba-tiba, ya, makmumnya udah keburu sujud dulu, didahului oleh makmum, itu rawan, ya, rawan. Namun pendapat yang rojih, takbir intikal itu jazm, jadi tidak boleh dipanjangkan, dibaca normal saja seperti takbiratul ihram, ya. Dan pendapat yang kuat mendekati gerakan yang akan dituju, itu takbir intikal, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hak iqomah itu pendapat yang rojih adalah milik imam, bukan milik muadzin, bukan milik jam, ya, bukan milik jam. Makanya imam itu disunahkan datangnya agak lama ke masjid. Sebenarnya seperti itu sunahnya, Pak. Santai-santai dulu di rumah, ya. Sholat sunnah di rumah dulu, ya.
Nanti kalau imam sudah masuk kasih kode ke muadzin sudah begini kepalanya qomat meskipun jamnya belum bunyi, hak imam itu. Ya. Sebagian masjid nggak paham nunggu bunyi dulu nit 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 baru kok qomat. Ya, bukan haknya jam bukan, haknya imam, haknya imam. Makanya imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan datangnya telat tuh. Santai dulu ya di tempat imam ya di ruangannya kan ada khusus ruangan imam. Nanti sudah agak lama baru datang. Begitu imam datang, ya muadzin sudah ya, melihat imam, imam sudah memberi kode, kemudian iqomah. Ya. Jadi hak iqomat itu milik imam. Ya. Meskipun imam sudah ada di masjid, ya belum kasih kode, tiba-tiba muadzin sudah inisiatif mau iqomah, kata imam tunggu dulu. Maka muadzin harus nurut kepada imam karena hak iqomah ada di imam. Ya. Bahkan ketika imam batal ya Pak. Ini pernah terjadi di Masjid Nabawi. Syekh Ali Hudzaify itu pernah viral videonya ya. Syekh Ali Hudzaify ketika menjadi imam di Masjid Nabawi ya, sudah takbiratul ihram Allahu akbar. Lagi baca doa istiftah tuh. Kemudian beliau membatalkan sholatnya mengatakan intazir daqaiq ya, tunggu sebentar. Karena beliau ternyata apa Pak? Batal buang angin. Ini artinya imam tersebut tidak ridho untuk dibadalkan, boleh, nggak jadi masalah. Ya, intazir daqaiq. Ya kalau di kita kalau imamnya batal nggak mau digantikan pakai bahasa Indonesia, ya tunggu sebentar saya batal mau wudhu lagi. Ya. Berarti makmum bagaimana? Menahan gerakannya saja udah santai. Ya. Jangan senggol-senggolan nanti gantiin. Jangan ya. Intazir daqaiq. Kalau tidak berbicara seperti itu, imam langsung keluar, ya maka dia ridho untuk diganti. Yang belakangnya berarti membadalkan imam. Ya, itu fikih sholat berjamaah yang harus kita paham ya. Ya kalau sebenarnya kalau di masjid-masjid yang sudah ada imam rawatibnya harusnya ada ya. Imam pengganti itu biasanya di belakang imam biasanya. Kalau terjadi sesuatu, ya dia inisiatif langsung maju. Kecuali imam tadi sudah memperingatkan intazir daqaiq, tunggu sebentar ya. Dia wudhu lagi. Akhirnya Syekh Ali Hudzaify wudhu lagi tuh Pak. Wudhu ya. Wudhu. Ya. Itu nggak jadi masalah. Ya. Kemudian masuk lagi melanjutkan sholatnya. Itu boleh. Yang nggak boleh imam batal terus suruh batal semua, ini pernah kejadian ini soalnya. Ya. Entah kenapa di sebuah masjid ada imam Allahu Akbar. Tunggu, saya batal. Itu ada kejadian. Akhirnya makmumnya lihat-lihat ngebatalin sholat, nggak boleh, dosa itu. Ya. Dosa, nggak boleh. Ya. Kalau imam batal ya sudah, batal saja dia sendirian, ya, dibadalkan. Jangan semua jemaahnya suruh batal. Pernah kejadian soalnya ya, di sebuah masjid. Akhirnya rame itu masjid. Ya. Jadi sekali lagi hak iqomah itu milik imam, ya bukan milik muadzin atau milik jam. Ya, jadi imam hendaknya datang ke masjidnya jangan terlalu cepat. Kalaupun cepat, ya muadzin itu selalu menatap imam. Kalau imam sudah memberikan kode atau sudah mengatakan udah qomat, ya sudah qomat. Meskipun ada sebagian orang masih sholat sunnah. Ya. Tidak ada sholat ketika imam iqomah, jadi nggak ada sholat, harus dibatalkan sholat sunnah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi jemaah? Ya Pak. Hal membersihkan najis cara membersihkan. Iya. Apakah sebatas membersihkan tanpa menggosok atau Iya. Iya, jadi kalau kita celana dalam kita, kain kita kena madhi atau kena wadi ya. Wadi itu biasanya sisa air pipis ya. Habis pipis, nggak lama keluar cairan bening, itu namanya wadi, tanpa syahwat dia. Kalau madhi dengan syahwat. Para ulama mengatakan ya, cukup dipercikan dengan air saja bagian yang terkena, tanpa harus menggosok, ya cukup dipercikin saja. Cukup. Iya, dibasahin aja. Dan kita yakin sudah kena, itu sudah cukup. Ya, tanpa perlu menggosok. Saat kalau nggak ada air, ya pakai tisu basah, boleh. Ya, pakai tisu basah. Ya. Ketika keluar wadi juga nggak ada air, ya pakai tisu basah. Ya, tisu basah itu cara menghilangkan najis ringan ya, kena air wadi, kemudian air madhi, kemudian air kencing anak balita yang baru ASI, cukup dipercikan saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kenapa? Iya. Iya. Ini ada kisah menarik. Kalau air kencing dewasa gimana Ustadz cara menghilangkannya?
Nah, ketika Nabi dan para sahabatnya berada di Masjid Nabawi, tiba-tiba orang Arab Badui datang tuh ke pojokan Masjid Nabawi, tiba-tiba apa? Pipis, kencing. Oh, para sahabat udah mau apa? Udah mau ngeroyok gitu. Kata Nabi, mahlan ya, mahlan. Ya. Pelan-pelan, tahan kalian, tahan. Biarkan orang itu. Ya, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Nah, setelah selesai kencing, ya, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk mengambil ya seember air kemudian menyiramkannya. Para ulama fikih mengatakan, ya, najis tersebut dihilangkan dengan cara cepat sehingga disiram air oleh para sahabat. Ya, apabila didiamkan air kencing tersebut, ya, najisnya pun akan hilang, namun jangka waktunya lama. Ya, lama. Jadi boleh juga tidak disiram. Lama-lama diserap oleh tanah atau oleh pasir. Karena ketika itu kontur Masjid Nabawi itu masih apa? Masih pasir ya, masih tanah. Ya kalau kita ada yang pipis di karpet, kalau nggak dibersihin, baunya gimana? Masih. Jadi selama baunya sudah hilang, ya, bekasnya sudah hilang tanpa disiram, berarti dikatakan najisnya sudah hilang. Ya, Nabi memerintahkan sahabat menyiram air untuk mempercepat najis tersebut hilang. Kenapa? Karena kata para ulama, banyak anjing liar ketika itu masuk ke dalam Masjid Nabawi, pipis di sana, kemudian didiamkan oleh para sahabat, tidak disiram. Karena lama kelamaan baunya hilang, bekasnya hilang. Ya, nah, itu cara membersihkan air kencing dewasa. Nah, kecipratan di celana lagi kencing di mall berdiri umpamanya ya. Toilet yang itu penuh umpamanya, kita pipisnya berdiri, kemudian sebagian mungkin mercik ke celana kita ya, maka cukup dibersihkan dengan air saja, dipercikan, dielap Pak, dielap, kemudian kita cuci tangan ya. Namun kita harus yakin ya, jadi keyakinan itu kalau dalam kaidah fikih, keyakinan mengalahkan keraguan. Kalau kita yakin kayaknya nggak kena cipratan, ya udah nggak usah dihilangkan, kita yakin kan. Namun kalau kita nggak yakin, ragu-ragu, ini kayaknya tadi nyiprat di celana saya nih, kena sedikit, maka kita pakai tisu basah atau pakai air ya, lap, nanti kita baru cuci tangan. Nah, itu cara menghilangkan ya air kencing yang memercik ke celana atau ke kain kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Air ya. Semua itu ada di laki-laki maupun perempuan. Bahkan mani pun kata Nabi SAW dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Ya, begitu juga madhi, begitu juga wadi, begitu juga air seni. Itu semua laki-laki perempuan ada. Ya, ada. Mengeluarkan apa? Air madhi. Madhi itu kalau timbul gejolak syahwat, ya, keluar cairan pelumas dia, bening. Madhi. Wadi itu kalau habis pipis ada jeda waktu keluar cairan bening juga, namun keluar tanpa syahwat dia. Cairan wadi, baik laki-laki maupun perempuan, najis ringan, harus dipercikan dengan air. Ya, air mani juga sama, laki-laki dan perempuan juga keluar air mani. Ya. Air seni pun sama, laki-laki perempuan juga memiliki air seni. Jadi dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Masih ada enggak? Keluar gimana, Pak? Ya, kalau kita bahas fikih, air mani itu bisa keluar karena dorongan syahwat, bisa juga keluar kata para ulama ada penyebab yang lain. Contohnya ketika sakit tanpa dorongan syahwat, lagi sakit parah, keluar air mani, ya enggak? Keluar air mani. Atau lagi musim dingin yang ekstrim, ya, yang amat sangat. Ya. Sekarang pertanyaannya, kira-kira orang yang sakit parah tiba-tiba keluar mani tanpa dorongan syahwat, atau sedang dingin yang ekstrim tanpa dorongan syahwat keluar mani, wajib mandi nggak? Hah? Ini bab fikih nih, wajib mandi nggak? Enggak wajib mandi, nggak wajib mandi. Ya. Yang wajib mandi itu keluar mani dengan dorongan syahwat. Ya. Kasus kedua kalau kita masuk fikih ya, orang mimpi basah, dia sadar nih malamnya mimpi basah. Begitu bangun dia pegang kainnya, kok nggak basah? Padahal semalam mimpi sedang bersetubuh umpamanya ya.
Begitu dia pegang celananya kayaknya kok nggak basah, nggak keluar mani. Wajib mandi nggak? Enggak, nggak wajib. Namun ada orang bangun tidur, dipegang tiba-tiba celananya basah. Begitu dicium, ini kayaknya air mani nih. Ya. Tapi dia lupa, perasaan semalam nggak mimpi basah, kok tiba-tiba bangun basah nih air mandi. Wajib mandi tidak? Wajib mandi. Itu kalau kita bahas masalah mandi kemarin kita bahas mandi ya di salah sana. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.